Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya malam hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, keadaan luar biasa. Karena tangan Tuhan yang berkuasa menyertai, melindungi, dan memelihara kehidupan kita hari demi hari. Sampai dengan saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena malam hari ini kembali lagi kita dipertemukan di kesempatan ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita beristirahat di malam hari ini. Dan saya percaya bahwa kita semua yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini akan diberkati, diteguhkan, dikuatkan di tengah-tengah situasi yang terjadi pada saat ini. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan untuk kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sampai saat ini kami boleh menikmati keselamatan, berkat-berkat, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan, malam ini kami mau mendengar Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan tolong kami supaya kami semua memberi hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan malam ini. Kuasai kami, pimpin hidup kami. Dan kami menyerahkan waktu pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengambil alih semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu ayat firman Tuhan untuk yang akan memberkati kita di malam ini, yang saya ambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29. 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang ada di dalam kehidupan kita, bahkan hidup kita sendiri, merupakan berkat dan anugerah yang berasal dari Tuhan. Bukan karena kehebatan kita dan bukan karena segala sesuatu yang kita miliki sehingga kita bisa menikmati hidup kita sampai dengan saat ini. Tapi perlu kita sadar bahwa semua yang ada pada kita, mari kita melihat bahwa semuanya itu adalah berkat. Semuanya itu adalah asalnya dari Tuhan, bukan asalnya dari kita, bukan asalnya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita sudah sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, entah itu kesehatan, kekuatan, berkat, sukacita, damai sejahtera, umur panjang, bahkan keselamatan yang kita terima, semata-mata karena kasih karunia dan anugerah Allah dalam kehidupan kita. Maka kita tidak bisa berbangga, kita tidak bisa memegahkan diri kalau kita sadar bahwa semua yang ada pada kita itu asalnya daripada Tuhan. Oleh sebab itu yang Tuhan mau ketika kita sadar bahwa semua yang ada pada kita asalnya dari Tuhan, maka yang Tuhan mau adalah kita mengembalikan semuanya kepada Dia. Kita mengembalikan semuanya kepada Dia sebagai bentuk pemberian kita kepada Tuhan. Sebagaimana tema kita pada malam hari ini dalam renungan firman Tuhan adalah berilah kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan. Apa yang dapat kita beri kepada Tuhan?
Di dalam firman Tuhan yang kita baca bersama-sama malam hari ini dari 1 Tawarik 16 ayat 29 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dari ayat ini setidaknya ada 3 hal atau 3 pemberian yang harus kita berikan kepada Tuhan atas sebagai bentuk ucapan syukur kita kepadanya atas segala sesuatu yang Ia lakukan dan Ia kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat satu persatu apa yang Tuhan mau kita kembalikan bagi Dia. Yang pertama di sana dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Di sini kita diajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita adalah berasal dari Tuhan, maka kita harus mengembalikan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Artinya apa? Kita harus sadar bahwa siapapun kita, sehebat apapun kita, semampu apapun kita, semuanya itu berasal dari Tuhan. Maka kita nggak boleh berbangga diri, kita nggak boleh tinggi hati, kita nggak boleh sombong, kita tidak boleh merendahkan orang, tapi kita harus sadar bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Maka yang Tuhan mau dari pemberiannya itu kepada kita, kita mengembalikannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena kita harus sadar bahwa awal mula Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, tujuan tertingginya adalah untuk memuliakan nama Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tapi akibat dari dosa membuat kita akhirnya lebih fokus terhadap diri kita sendiri. Keberhasilan-keberhasilan yang kita raih kadang kita menganggap bahwa itu karena kita, kehebatan kita. Tapi seharusnya sebagai orang percaya kita melihat dan mengetahui bahwa apapun yang kita capai dalam hidup kita itu adalah dari Tuhan. Maka kita harus mengembalikan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan malam hari ini. Jadi berilah kepada Tuhan, yang pertama adalah berilah kemuliaan kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Memuliakan Tuhan di dalam keluarga kita. Dan memuliakan Tuhan di sekolah kita. Di mana saja kita berada, Tuhan mau kita memuliakan Tuhan. Tuhan mau kita mengembalikan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena mari kita sadar bahwa siapapun kita yang ada pada saat ini bukan karena kehebatan kita, tapi semuanya semata-mata karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kita diselamatkan itu pun karena anugerah Tuhan. Maka kembalikanlah hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Muliakanlah Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi berilah kepada Tuhan, yang pertama adalah berilah kemuliaan kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan juga saya. Itu yang pertama. Lalu kita melihat yang kedua. Sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari ini, dikatakan berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Pemberian atau berilah kepada Tuhan yang kedua adalah dikatakan bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Di sini kita diajarkan kembali lagi melalui firman-Nya, melalui firman Tuhan, bahwa tiap-tiap berkat Tuhan yang kita terima di dalam hidup kita harus kita kembalikan miliknya Tuhan. Tuhan memberkati kita, tapi jangan lupa di dalam berkat yang kita terima ada milik Tuhan yang harus kita kembalikan kepadanya. Contoh-contoh yang dapat kita perhatikan di gereja, di pelayanan-pelayanan, di sana kita memberi persembahan, baik persembahan ucapan syukur, ada perpuluhan, buah sulung, dan persembahan-persembahan lainnya. Itu merupakan pemberian kita kepada Tuhan. Itu artinya kita sadar bahwa semua berkat yang kita terima dalam hidup kita, di dalamnya ada bagiannya Tuhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Maka dari itu, jangan sampai kita mencuri bagiannya Tuhan
harus hati-hati dalam hidup kita. Harusnya kita kembalikan bagiannya Tuhan, malah kita pakai untuk kepentingan diri kita sendiri, kepentingan pribadi kita. Maka hati-hati, tanpa kita sadari kita telah mencuri bagiannya Tuhan. Dan kalau mencuri bagiannya Tuhan, berkat Tuhan pun akan terhalang bagi kehidupan kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebesar apapun berkat yang kita terima dalam hidup kita, mari kita berikan bagiannya Tuhan. Jangan kita ambil bagiannya Tuhan. Tuhan tidak melihat besar kecil atau jumlah yang kita berikan kepadanya, tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Maka ketika engkau memberi kepada Tuhan, mengembalikan bagiannya Tuhan, berilah dengan sukacita, berilah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Maka itulah yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan hitung-hitungan juga, tapi juga jangan punya motivasi yang lain. Oh, saya memberi biar saya diberkati. Wah, itu namanya sudah hitung-hitungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan inginkan adalah ketika engkau memberi, jangan ada motivasi yang lain, jangan ada motivasi yang salah. Jangan sampai kita terjebak ya, kita memberi biar kita diberkati oleh Tuhan. Wah, itu namanya kita sudah mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena itu, malam hari ini kita diingatkan kembali lagi. Ketika engkau diberkati, ingatlah di dalamnya ada bagian Tuhan yang harus dikembalikan. Maka kembalikanlah bagiannya Tuhan. Jangan sampai kita pakai bagiannya Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Maka akibatnya pasti fatal. Pasti ya, jalan satu-satunya berkat Tuhan akan terhalang. Karena kita sudah mencuri bagiannya Tuhan dari berkat yang Ia berikan kepada kita. Itu poin yang kedua, berilah kepada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berilah kepada Tuhan yang ketiga adalah Tuhan mau kita memberikan penyembahan yang sejati kepadanya. Di bagian akhir dari ayat 1 Tawarik 16 ayat 29 dikatakan di sana, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Yang Tuhan inginkan untuk kita berikan kepadanya adalah penyembahan. Tentu kita sadar Tuhan menciptakan kita adalah untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Maka dari itu, Tuhan meminta kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah tiap-tiap hari kita memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Tapi penyembahan seperti apa yang berkenan kepada Tuhan? Yang Tuhan harapkan dan Tuhan inginkan adalah bukan penyembahan yang asal-asalan, bukan penyembahan yang dibuat-buat, tapi dikatakan penyembahan kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Artinya di sini adalah pemberian yang sungguh-sungguh, pemberian yang tulus, memberi dengan hati, memberi penyembahan kepada Tuhan dengan hati yang penuh kekudusan, hidup yang penuh kesucian. Itulah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang menyembah Tuhan tapi dosa jalan terus. Wah, penyembahan yang seperti itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah orang-orang yang menyembah Dia. Kalau kita membaca di Injil Yohanes dikatakan penyembah-penyembah yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Itulah penyembahan yang berhiaskan kekudusan. Artinya apa? Ketika datang untuk menyembah Tuhan, membereskan semua pikirannya, hati, hidupnya, semua harus beres di hadapan Tuhan. Jangan sampai penyembahan kita menjadi penyembahan yang sia-sia. Karena apa? Karena kita menyembah Tuhan, kita mengaku menyembah Tuhan, tapi dosa jalan terus. Pikiran kita masih dikendalikan oleh keinginan-keinginan duniawi. Hati kita masih terkendalikan oleh hawa nafsu dan sebagainya. Hidup kita masih terikat dengan dosa. Maka Bapak Ibu, penyembahan kita gak akan berkenan kepada Tuhan. Bahkan ada orang yang mungkin datang menyembah Tuhan tapi masih membenci orang lain. Itu tidak beres.
Maka sebelum engkau memberikan penyembahanmu kepada Tuhan, bereskan semua yang mengganggu pikiranmu, bereskan semua yang mengganggu hatimu, agar penyembahanmu adalah penyembahan yang benar-benar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menjadi penyembahan yang menyukakan hati Tuhan, menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan bertahta di atas penyembahan kita, sehingga kuasa Tuhan akan bekerja baik terhadap diri kita, tetapi juga terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini, sebagaimana tema kita, firman Tuhan mengingatkan, berilah kepada Tuhan. Ada 3 hal yang ditekankan melalui firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 20. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Berilah kepada Tuhan persembahan, kembalikan bagiannya Tuhan di dalam tiap berkat yang kita terima. Tapi yang ketiga, berilah kepada Tuhan penyembahan yang penuh kerendahan hati dan juga disertai dengan kekudusan, supaya Tuhan berkenan atas pemberian kita kepadanya, dan pada akhirnya Ia pun berkenan untuk memberkati kita di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Apapun yang kita lakukan, kiranya diberkati oleh Tuhan, karena kita memberikan semua yang Tuhan mau dari hidup kita, tanpa ada motivasi yang lain, tanpa hitung-hitungan, tapi kita melakukan semuanya sebagai bentuk syukur kita, sebagai bentuk persembahan dan pemberian terbaik kita kepada Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita semua, menolong kita semua untuk mengevaluasi diri kita. Bapak Ibu dievaluasi, saya pun dievaluasi. Apakah selama ini pemberian saya adalah pemberian yang berkenan kepada Tuhan atau belum? Jika sudah, puji Tuhan. Tapi jika belum, inilah kesempatan untuk kita memperbaiki semuanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Bapa, untuk waktu dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih malam ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus memuliakan Tuhan melalui hidup kami, dan kami harus mengembalikan bagian Tuhan di dalam tiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tapi juga Tuhan mau kami mempersembahkan penyembahan yang disertai penyembahan yang dihiaskan kekudusan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, dan mampukan kami untuk kami melakukannya. Malam ini hamba berdoa dan memberkati tiap Bapak Ibu yang sudah mengikuti renungan malam ini. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, apapun yang dilakukan, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam studi dan kuliah, kiranya Tuhan buat berhasil. Malam ini hamba berdoa untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang menghadapi berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan mereka, yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, entah yang terpapar COVID-19 ataupun penyakit-penyakit lain ya Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, oleh kuasa darah anak domba, Tuhan menjamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan tiap Bapak Ibu saudara sekalian yang saat ini berjuang menghadapi sakit penyakit dalam tubuh mereka. Hamba juga berdoa memberkati tiap Bapak Ibu yang bergumul dengan berbagai macam persoalan hidup, entah masalah-masalah di dalam keluarga, juga masalah-masalah dalam pekerjaan, di lingkungan, dalam sekolah, ataupun dalam perkuliahan. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan lawatan-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, Tuhan hadir, nyatakan mujizat-Mu dengan memberikan jalan keluar bagi tiap Bapak Ibu yang bergumul dengan berbagai macam persoalan hidup. Terima kasih, hamba percaya tangan Tuhan yang berkuasa terangkat dan memberkati semua yang mengikuti renungan bahkan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Pada malam ini kami pun berdoa untuk situasi dan keberadaan bangsa kami. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Sekiranya Tuhan berkenan, Engkau turun tangan sehingga
pandemi ini boleh segera berakhir dan virus ini boleh berlalu dari tengah-tengah bangsa kami, sehingga semua di dalam bangsa kami boleh kembali normal seperti semula ya Bapak. Berkati pemerintahan kami dan juga tenaga medis yang berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Tuhan tolong berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, tapi juga Tuhan menolong mereka dalam mengambil tiap keputusan, biar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Malam ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Tuhan pun hadir, menjamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami sebagai masyarakat awam, Tuhan juga melawat kami, menolong kami untuk mengikuti tiap protokol dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan kami. Terima kasih Bapak. Malam ini hamba berdoa memberkati semua orang percaya di tengah-tengah bangsa kami ini. Biarlah kehadiran kami di mana saja, di lingkungan, keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, kami boleh menjadi garam dan terang, menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Lingkungan di mana kami berada saat ini pun Tuhan hadir, Tuhan melawat tiap tempat kami masing-masing. Malam ini kami semua akan beristirahat. Biarlah tangan Tuhan yang berkuasa terus menjaga, menyertai, melindungi dan memelihara kami. Sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, segar, penuh sukacita untuk memulai aktivitas kami di hari yang baru. Terima kasih, mohon ampun atas segenap dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Tetap andalkan Tuhan, tetap menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, dan tetap menjaga kesehatan kita sekalian. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.